Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi, presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023 menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata makin susah uang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ada orang Islam tapi matinya tidak membawa Islamnya. Banyak orang Islam ngakunya Islam tapi matinya tidak membawa Islam. Adakah begitu? Banyak. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzinah. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya yang suka makan barang haram, mereka yang suka terima uang sogok pilkada. Tepuk tangan baru kau yang terima. Mau dicoblos wane piro? Oi, Pak, mau lihat kabupatenmu maju? Mau menikmati Kepri sejahtera? Salah satu caranya, jangan kau terima uang sogok politik. Iya. Kenapa banyak kepala daerah korupsi? Karena sudah dapat panjar dari pengusaha ketika pilkada. Coba kalau pilkada murah, caleg yang datang orang-orang yang baik. Karena pilkada dan pilcaleg mahal, maka orang-orang baik tidak mau nyogok. Orang-orang baik tidak mau ikut peserta pilkada. Kenapa? Karena mereka tidak mau nyogok. Akhirnya siapa yang ikut pilkada dan pilcaleg? Mereka yang goblok tapi ada duitnya. Akhirnya apa? Jadilah pemimpin kalian yang suka minta setoran, minta uang sama pengusaha. Kenapa? Karena pilkada mahal. Maka saudaraku, ulang tahun Bintan ke-74 ini, ayo ikrar, pilkada yang akan datang tidak ada yang terima uang sogok politik. Bisa? Bisa? Kau juga tidak kaya dengan terima uang 100.000. Kamu tidak akan kaya dengan terima uang politik 1 juta. Dan kamu juga tidak akan miskin dengan menolak uang pilkada. Tapi yang pasti ketika kau makan uang pilkada, sudah ada api neraka dalam dirimu. Bisa? Ya. Pegawai honor, lebih baik kau jadi pegawai honor sampai harimu wafat daripada kau jadi PNS tapi nyogok. Kan itu pegawai honor itu kan namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lebih baik tetap tidak pegawai daripada pegawai nyogok. Lebih baik caleg gagal daripada anggota DPR berhasil duduk karena nyogok. Yang lebih parah, sudah nyogok tidak terpilih. Beling-beling. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah
dengan sebaik-baik salawat. Maka pada malam ini saya mau ajak salawat. Ibu-ibu bisa tanding salawat dengan bapak-bapak? Saya mau dengar mana lebih kencang suara salawatnya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Bisa? Cek, 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 cek sound dulu. Cek, cek. Yang ngatur sound system, turunkan bassnya. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Tutup eho-nya. Treble-nya kasih full. Cek. Ulang-ulang. Bassnya tutup. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Treble-nya naik full. Cek. Oke. Ibu-ibu, kita selawat. Salatullah. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,2. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo saudaraku lelaki, jangan kau permalukan jenis kelamin kita. Ya, boleh saja kita belum makan malam, tapi salawat harus kencang. Bisa? Ayo, salatullah. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak diam. Diam kau semua. Kita dengar ini pejabat kita. Diam. Kita dengar Pak Gubernur dan para pejabat yang ada di depan kita ini ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat Kepri. Kapan lagi kita kerjai gubernur sama Pak Kajati? Ayo Pak Gub, ayo. Salatullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, beliau yang belikan saya tiket. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo rame-rame. Ibu bapak pejabat, sama-sama kita selawat bareng-bareng. Salatullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Terima kasih. I love you full ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu janda ketawa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, beserta Ketua Penggerak PKK Kepri dan anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga istrinya Pak Gubernur. Dan yang kita hormati Bupati Kabupaten Bintan, Bapak Robi Kurniawan, Bapak Kajati Kepulauan Riau beserta istrinya yang juga
temanku dari Sulawesi Selatan. Orang sini tapi 7 tahun tugas di Sulawesi Selatan. Sudah tahu sedikit bahasa Bugis. Dan di sini saya tahu banyak juga orang Bugis. Alhamdulillah. Pak Gubernur, saya bangga ini dengan orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu banyak orang Bugis. Saya pergi ke Tanjung Batu, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Bahkan satu-satunya tempat yang pernah saya datangi ceramah, ada tiang listrik di tengah jalan di Kepulauan Kijang. Tiang listrik, hebat betul ini kampung. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Luar biasa orang Bugis ini ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa lagi yang mau dihormati? Ketua Dewan apa? Ya, adat Melayu, Yang saya hormati para alim ulama, yang saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati ada yang mewakili polisi. Saya lihat pakai songkok Bugis, orang Bugis juga pasti nih, ya. Hei, nah mudah, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, motormu dicuri, siapa kau cari? Satpol PP? Nah, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, hartamu dijarah, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Ketua DPR. Wah! Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin, tidak gerak mobilku. Saya baca ayat kursi, tambah macet. Begitu datang polisi, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia selalu di hati kita. Polisi juga jangan musuhi ulama, karena kalau Bapak mati siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan bapak-bapak polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Pakai sotin-sotin juga, kawin betul suamimu nanti. Nah, ibu bapak, banyak yang kita mau sampaikan kesempatan ini, tapi waktu terbatas. Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi, presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023 menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata makin susah uang. Apa Ibu? Makin susah uang. Ini saya lihat ini ibu-ibu depan saya ini, muka-muka susah semua ini. Iya toh? Iya. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ayo angkat tangan yang tidak ada masalahnya. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini ibu pikir saya tidak ada masalah? Masalah saya banyak. Sering tinggalkan istri, hampir tidak pernah ada di rumah. Kalau istriku marah, bukan masalah marah yang jadi masalahnya, bagaimana saya menghadapi dia marah, itu masalah saya. Iya, Pak Gubernur 2 periode jadi bupati, sekarang jadi gubernur. Bapak ibu pikir bu tidak ada masalahnya? Masalah sekarang Pak Gubernur mau 2 periode. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah? Bupati Bintan, ini Bapak pikir tidak ada masalahnya?
sama masalahnya bapaknya, mau 2 periode. Iya toh? Iya. Iya. Dasat Latif, ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga saya? Masya Allah, selama saya viral bu, banyak janda curhat. Ustaz, baru meninggal suami saya, kasih saya amalan yang membuat saya bisa tenang hatiku Ustaz. Saya kirimkanlah doa-doa. Lama-lama dia mulai WhatsApp lain-lain. Dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Iya, semua kita punya masalah. Pak Kajati, Bapak pikir tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Apa? Sudah dekat pensiun. Iya toh Pak? Iya. Nah, semua orang punya masalah. Ayo. Maka berarti masalah kita bukan masalah. Masalah kita bagaimana cara menghadapi masalah. Itu masalah kita. Jangankan ibu-ibu, Nabi, kurang apa solehnya Nabi? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa doanya Nabi makbul? Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam hidup? Masalah beliau juga banyak. Aisyah pernah difitnah selingkuh. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein pucat. Beliau dalam berdakwah bukan dibully, diperangi, bahkan sampai mau dibunuh beberapa kali. Itu Nabi, apalagi kita. Berarti Nabi ada masalahnya, gubernur ada masalahnya, Kajati ada masalahnya, bupati ada masalahnya, istri pejabat ada masalahnya, Dasat ada masalahnya. Berarti yang jadi masalah bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menghadapi masalah itu. Sebagai oleh-oleh ulang tahun ke-74 Kabupaten Bintan, saya kasih hadiah untuk dibawa pulang. Cara mengatasi masalah dalam hidup ini. Yang pertama ibu, kalau ada masalah, yang pertama takarrub ilallah. Ada masalahmu bu, dekat kau dengan Allah, bukan dekat dengan bupati. Dekat dengan bupati, bupati ada masa jabatannya, gubernur ada masa habis jabatannya. Tapi kalau kau bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah hilang, Allah tidak akan pernah lenyap. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Gampang mengucapkan, kau dekatkan kepada Allah. Kau dekatkan kepada Allah. Gampang mengucapkannya. Bagaimana prakteknya? Pertama yang utama adalah aqimis shalah, dirikan sholat. Ibu ada masalah, pasti karena sholatmu tidak beres. Kenapa suamiku kasar? Karena suamimu tidak sholat. Kenapa anakku tidak dengar nasihat? Karena dia tidak sholat. Bu, ibu, bu, bu, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kecil. Apa masalahmu? Asam urat Ustaz. Kecil buat Allah sembuhkan asam uratmu. Bukan dokter yang sembuhkan ibu. Kalau dokter yang sembuhkan manusia, maka tidak ada dokter yang sakit. Ibu pernah enggak lihat dokter sakit? Pernah? Banyak. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, tidak ada dokter yang meninggal gara-gara COVID. Tapi banyak juga dokter yang meninggal gara-gara COVID. Berarti siapa yang sembuhkan ibu? Allah. Maka kalau ibu mulai sakit, yuk koreksi sholat. Berarti sholatku tidak bagus. Saya sholat Ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan saya sholat duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga pakaianmu kau pakai mencuci. Itu juga kau pakai tidur. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai mencuci. Kau pakai ke pasar.
kau pakai lagi sholat. Salah? Tidak. Tapi itu buktinya kalian tidak serius menghadap Allah. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas Ustadz. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ibu ruku. Bu, ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Bu, kalau ibu tidak pakai BH sholat, bayangkan bagaimana perasaannya ibu gubernur. Kalau ibu menghadap suaminya, Pak Gubernur, lalu ibu tidak pakai BH. Pak Gubernur, adakah bantuan? Dia bilang, kurang ngajar kau, keluar. Ya, ibu. Maka menghadapi masalah ini, suami di PHK. Tadi 5 baju seragam untuk anak sekolah, tiba-tiba tinggal 1. Tadi ada bantuan beras 10 kilo, tiba-tiba tinggal 5. Jangan putus asa. Kalau Allah yang tolong kamu, kecil masalah dunia, kecil. Maka perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul ibu sholat, tapi tidak ikhlas, main-main. Allahu Akbar. Iya kan. Iya toh Pak. Bapak kan sholat main-main. Allahu Akbar.